Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, sampai pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam ya, nikmat sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Saudara-saudaraku, hari ini yang akan kita bahas ya, satu pesan singkat, yaitu 3 hal yang bisa membawa pada penyakit. Dan mudah-mudahan dengan kita mengingat-ingat 3 hal ini, kita bisa menghindari banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh 3 hal ini ya. Yang pertama adalah banyak bicara. Ada ungkapan ya, lidah itu lebih kejam daripada pedang. Jadi banyak bicara itu memang sangat rentan untuk membuat kesalahan. Rasulullah SAW di dalam satu hadis juga mengatakan ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi ketika kita belum bisa berkata dengan baik, maka diam adalah pilihan ya. Jadi tidak baik kita banyak berkata-kata, dan lebih baik diam ya, kalau kita belum bisa berkata baik. Tentu saja untuk bisa berkata dengan baik kita butuh pengetahuan, butuh wawasan, butuh ilmu gitu ya. Jadi saya kira mari kita perbanyak ilmu dulu ya, sebelum kita banyak berkata-kata ya. Jadi bukan berarti ya, kemudian saya mempodcast ini juga mudah-mudahan ya, saya berdoa ya, saya tidak termasuk orang yang terlalu banyak berkata-kata ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya katakan ini juga perkataan-perkataan yang baik gitu ya, yang membangun kewarasan ya, membangun hal-hal yang positif ya, di dalam hidup dan kehidupan. Nah, buah dari kata-kata ini kan banyak sekali ya, apalagi akhir-akhir ini ya, misalnya debat capres gitu ya. Ini kan juga ya, namanya debat yang mesti harus berkata-kata ya, tapi tentu saja kita bisa melihat ya, lagi-lagi harus kata-kata yang baik. Jadi kalau memang belum bisa berkata yang baik, ya lebih baik kita diam ya. Kemudian penyebab penyakit yang kedua ya adalah, jadi kalau tadi adalah banyak berbicara, maka yang kedua itu adalah banyak tidur ya. Jadi memang hari-hari ini banyak di antara kita ini lebih banyak yang mungkin tepatnya bukan banyak tidur, tapi justru kesulitan tidur ya. Tetapi juga di antara kita ada saja juga yang mungkin banyak tidur atau tidur yang kebanyakan. Secara fisiologis ya, atau secara biologis ya, banyak tidur ini akan menyebabkan kita mudah depresi ya. Kemudian juga bisa menimbulkan sakit kepala ya. Jadi memang kita harus tidur, dan waktu tidur yang paling bagus ya saat malam hari ya. Jadi anjuran tidur kita ini adalah kalau bisa kita sehabis sholat isya ya maksimal sampai jam 9 gitu ya, dan kita sudah tidur ya. Anjurannya adalah kita cepat tidur tetapi juga cepat bangun ya, sehingga kita bisa
melakukan sholat malam ya, atau sholat tahajud, dan itu merupakan sebuah kebaikan ya. Kemudian yang ketiga ya adalah yang bisa menimbulkan penyakit adalah, atau penyebab penyakit yang ketiga adalah banyak makan. Jadi betapa banyak penyakit yang disebabkan karena makan ini, baik secara biologis ya, jadi kebanyakan makan ini bisa menimbulkan obesitas dan segala macamnya ya, dan mudah-mudahan kita bisa terhindar dari kebiasaan kita untuk banyak makan. Jadi yang harus kita kembangkan sebenarnya bukan banyak makan, tetapi banyak puasa. Jadi ada puasa di tahunan yang wajib hukumnya, yaitu di bulan Ramadan ya. Kemudian juga puasa sunnah ya, ada puasa bulanan ya, puasa tengah bulan ya, ada puasa mingguan, puasa Senin Kamis, dan ada puasa harian ya, sehari puasa sehari berbuka. Jadi hindari untuk banyak makan ya, karena betapa banyak penyakit ini sumbernya dari makanan ya. Nah, nanti kalau kita kembangkan dalam ilmu pengetahuan, tentu saja tidak hanya sekedar banyak sedikitnya makan ya, tetapi juga hal-hal lain ya, termasuk dari sisi kandungan dari bahan makanan tadi. Jadi itulah 3 kebiasaan kita yang bisa menimbulkan penyakit. Semoga kita bisa melakukan pengendalian dengan baik. Yang pertama banyak bicara, yang kedua banyak tidur, dan yang ketiga banyak makan. Demikian pesan singkat ya tentang 3 kebiasaan yang harus kita kendalikan ya, supaya kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit ya, tidak hanya penyakit secara fisik tetapi juga penyakit secara mental ya, karena hari-hari ini kita memang sedang dihebohkan dengan peningkatan jumlah penderita penyakit jiwa yang cukup pesat ya. Bahkan juga angka bunuh diri di Indonesia ini dalam 3 tahun terakhir ini itu meningkat sampai 100% loh ya, gitu ya. Itu harus hati-hati ya. Dan yang tertinggi Jawa Tengah ya, kalau kita secara provinsi gitu ya. Baik, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan banyak bicara, mengendalikan banyak tidur, dan mengendalikan banyak makan ya. Jadi bicaralah dengan hal-hal yang mengandung kebenaran, mengandung ilmu pengetahuan dan bermanfaat ya. Dan kemudian tidurlah secukupnya ya, aturannya adalah maksimal 8 jam ya, bahkan untuk usia saya di atas 50 ini ya, sebenarnya tidak harus 8 jam ya. Kemudian juga kurangi ya makan ya. Jadi apalagi laki-laki di usia makin tua ini bukan banyak makan ya, bukan masalah lagi pertumbuhan ya. Jadi memang harus lebih banyak puasanya gitu ya, dan tentu saja kita kendalikan makanan kita. Baik, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.